Dua kali. Dua kali nggak boleh boleh. ya? Ini teh jahe, jahe enak banget ya. Barangkali hal-hal inilah yang membuat kami dari Komisi Perawatan mengadakan satu kegiatan seperti ini. Bagaimana kita mau belajar tidak berdoa sendiri-sendiri, tetapi kita juga mau belajar untuk berdoa bersama-sama. Ya, mengingat di gereja kita GKI Karawaci memiliki pergumulan, kalau yang terakhir ini saya bilang berat ya, sedang doa itu saja, tapi bagaimana membangun sinergitas pelayanan yang berbasis doa. Ya. Pelayanan bukan cuma repot aja, bukan cuma sibuk-sibuk aja, tapi pelayanan yang dasarnya adalah ini bersama-sama, karena ini menjadi dasar perenungan kita atau pembelajaran kita. 1, 2, 3. Dan tetaplah berdoa. Ya. Ayat 17, tetaplah berdoa, lalu mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus bagi kamu. Jadi kalau kita bicara tentang doa, doa itu erat kaitannya dengan bersyukur, ya. Berdoa sama Tuhan jangan cuma penuh dengan list belanja. Bapak Ibu kalau mau belanja, ada yang suka nulis list nggak? Oh, saya mau belanja apa aja, takut kelupaan ya. Nah, kadang-kadang berdoa juga kita punya list permohonan. Wah, doain ini, doain itu. Ada yang kalau berdoa bisa setengah jam ya, karena anaknya 7, cucunya 12 gitu ya. Punya pergumulannya masing-masing gitu ya. Tapi dikatakan ayat 17, tetaplah berdoa. Berdoa itu di dalamnya ada ucapan syukur. Karena setiap kali kita datang sama Tuhan, kita tidak cuma ingat Tuhan, saya butuh ini, butuh itu, tapi Tuhan, terima kasih Tuhan sudah lakukan ini, itu gitu ya. Banyak sekali yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Coba kalau kita hitung berkat Tuhan, 10 jari kita nggak cukup, ya, sama 10 jari kaki juga nggak cukup. Kalau hidup kita udah puluhan tahun, tadi katanya komisi perawatan oma-opa, di tempat saya juga ada oma yang sudah 82 tahun masih melawat. Di sini paling tua usia pelawat. Sebetulnya bicara tentang doa, doa. Kalau Anda peselam, merenang, wah, hitungannya menit gitu ya. Tapi saudara, berapa lama? Nggak lama-lama ya. Doa adalah nafas, kita bernafas setiap hitungan detik ya. Kita udah nggak hitung lagi kapan kita bernafas, tapi pokoknya kita terus bernafas. Nafas itu berarti itu kebutuhan utama kita. Kebutuhan utama kita bukan makanan. Coba makan cuma 3 kali sehari. Kalau nafas tiap detik, ya itu lebih penting daripada soal makan. Orang nggak makan sehari masih hidup, 3 hari juga bisa kalau udah biasa puasa, ya 40 hari juga bisa kalau memang niat, gitu ya. Tapi kalau nggak bernafas, wah, masa COVID menunjukkan kepada kita betapa nafas itu penting. Orang berebut apa? Oksigen waktu itu. Untuk punya persediaan, untuk menolong orang yang sakit, ngantri untuk mengisi tabung-tabung oksigen. Kita udah belajar banyak betapa luar biasa nafas itu, ya. Dan karena itu kalau dikatakan doa itu nafas, doa itu kebutuhan. Orang berdoa ditanya berapa kali berdoa? Pagi, sebelum makan 3 kali, sebelum tidur 5 kali. Itu mah wajib. Saudara kita juga 5 kali berdoa, ya. Itu mah kewajiban. Tapi kalau doa adalah nafas, anytime, kapanpun. Doa kan gak harus kita dalam posisi tutup mata dan melipat tangan, ya. Saya setiap hari ke gereja, dari rumah saya ke gereja itu saya suka naik motor, ya, karena macet. Jadi kalau naik motor tuh 15 menit, 20 menit pasti nyampe. Kalau naik mobil bisa 30 menit, 45 menit, jadi nggak jelas. Jadi kalau saya cuma dari rumah ke gereja, saya pasti naik motor. Tapi kalau saya harus ke sini, ya nggak mungkin naik motor ya, naik mobil ya.
Kalau naik motor repot ya. Jadi kalau harus jauh, jarak jauh naik tol ya saya naik mobil. Saya radius jemaah saya yang dekat-dekat aja saya naik. Jadi saudara kapanpun, bahkan di motor pun saya terus berdoa sambil menyanyi. Doa adalah pujian juga, ya. Gak berhenti menyanyi. Ngomong sama orang, percakapan sambil dengerin orang mengeluh dan sebagainya. Dalam hati saya berdoa, Tuhan tolong. Saya nggak tahu saya harus jawab apa masalahnya rumit banget gitu ya. Tolong Tuhan supaya saya bisa menolong dia. Jadi anytime lagi masak, saudara-saudara saya senang masak, tiap hari masak ya. Sama foto anak saya dan suami saya. Satu hari 24 jam ya 24 jam kita berdoa. Karena doa bukan kewajiban. Doa adalah sarana komunikasi. Kita bisa curhat. Tuhan bilang curahkanlah isi hatimu. Ya, kita bisa curhat sama Tuhan. Kita bisa ngomong apa saja sama Tuhan. Kita bisa mengeluh sama Tuhan. Kita bisa mengeluarkan unek-unek kita sama Tuhan. Tapi sarana komunikasi jangan cuma saya sama Tuhan, tapi juga kita beri kesempatan Tuhan sama saya. Itu yang sering kali miss dalam doa-doa kita. Kita berdoa dan bilang, Tuhan saya butuh ini, Tuhan tolong ini, itu. Terima kasih Tuhan, amin. Nah itu berarti kita cuma ngomong satu arah. Yang betul tuh doa dua arah. Saya ngomong sama Tuhan dan Tuhan ngomong sama saya. Jadi kalau setelah Anda curhat sama Tuhan, jangan langsung amin. Tapi Anda keep silent with Jesus. Tenang, diam. Mungkin Tuhan mau berbicara pada Anda. Jadi giliran Tuhan yang ngomong sama saya. Dan kita harus memberikan waktu untuk Tuhan berbicara sama kita. Bukan cuma kita ngomong terus sama Tuhan, kemudian amin. Tapi take time, silent with Jesus. Dan biarkan mungkin Tuhan mau berbicara dengan caranya apapun. Mungkin memberikan rasa damai. Tuhan mau memberi hikmat sehingga kita terbuka pemikirannya. Kita tahu merasakan sayangnya Tuhan. Apapun ya. Sebab kalau komunikasi itu dua arah, bukan cuma satu arah. Dan cara kita membangun keintiman. Ya kalau nggak pernah ngobrol gimana intim? Kalau kita mau ketemunya cuma sekali-sekali. Kalau Anda misalnya ketemu di gereja, orang cuma bilang selamat pagi. Udah aja 20 tahun ketemu di gereja cuma ngomongin selamat pagi. Itu Anda nggak intim. Ya. Tapi kalau kita ngomong selamat pagi, gimana kemarin? Udah sembuh belum? Ya. Kemarin gimana? Anaknya lulus apa enggak? Oh itu berarti Anda more than. Seberapa Anda dekat, seberapa Anda sering, seberapa Anda terus menerus berkomunikasi dengan Tuhan, itu membangun keintiman kita. Dan doa adalah wujud ketergantungan kita kepada Tuhan. Kita menyadari bahwa tanpa Tuhan saya Sama berdoa, sebab yang kamu inginkan itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Ya, berdoa sih, nggak berdoa tapi doanya bener apa enggak? Ya, doanya pas apa enggak? Ada kemungkinan kita berdoa tapi salah berdoa. Berdoanya karena dikatakan kamu salah berdoa sebab yang kamu minta itu kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Ada list doa, Tuhan saya mau ini, Tuhan tolong saya begini dan begitu. Boleh sih, sebab Tuhan bilang minta, maka akan diberikan kepadamu. Itu kan yang kita ingat dari teks Yohanes. Tapi saudara-saudara bagian ayat itu Tuhan itu dekat. Karena itu kita nggak usah teriak-teriak pakai loudspeaker gitu ya, nggak usah. Ngomong dalam hati dengan berbisik, dia dengar kok, ya. Dan Tuhan itu hanya sejauh doa. Dan doa itu berarti mengaku akan kuasa dan kebesarannya. Ketika kita berdoa, karena itu doa Bapa kami itu mengajarkan kita, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Bagian pertama doa itu mengajarkan kepada kita untuk mengagungkan Tuhan. Siapa Tuhan? Apa yang Dia lakukan dalam hidup kita? Itu harus menjadi nomor satu dalam doa kita. Bukan doa langsung Tuhan tolong saya
begini begitu, saya butuh ini begitu. Tapi doa itu harus dimulai dengan pengagungan Tuhan, mempermuliakan Tuhan. Mazmur bicara banyak ya. Saudara-saudara, Alkitab kita ini pasal terbanyak ada di Mazmur. Mazmur. Mazmur ada berapa pasal? 150. Bagian terbanyak dalam Alkitab kita adalah Mazmur 150 pasal. Ada mau berdoa apa, semua ada di Mazmur. Kadang orang bilang, saya mau berdoa apa ya? Saya kadang-kadang ada saat-saat mana kita tidak tahu kita mau berdoa apa, tapi pengen berdoa. Buka Mazmur. Doa pada waktu pagi, doa pada waktu siang, doa pada waktu malam, doa pada waktu dikejar musuh, doa ketika bersalah. Ada segitu banyak situasi, kondisi ketika pemazmur berdoa. Buka Mazmur. Dan Mazmur mengajak kita juga untuk bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita melihat Mazmur, bermazmurlah bagi Tuhan, datanglah kepadanya dengan sorak-sorai dan seterusnya. Jadi doa bukan cuma ngomong Tuhan saya butuh apa, tapi doa harus dimulai dengan pengakuan akan siapa Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi dari pihak Tuhan, Tuhan ingin mencari kita. Kalau kita berdoa, Tuhan senang. Kalau kita berdoa, Tuhan sukacita. Karena itu yang Tuhan mau. Ya, Tuhan mencari kita, ingin bersekutu dengan kita. Kalau kita bersembunyi, Tuhan cari loh. Ketika Adam bersembunyi karena dia melakukan kesalahan, Tuhan mencari Adam. Ya, jadi Tuhan yang mencari kita. Sama seperti domba-domba yang sesat 99 ditaruh, dicari yang satu. Karena Tuhan ingin mencari kita dan bersekutu dengan kita. Tuhan ingin memberi apa yang kita perlukan. Supaya apa? Kita mengalami kehadiran Tuhan. Tuhan ingin kita terlibat dalam karyanya dan memuliakan. Saudara-saudara, dalam hidup saya ada banyak sekali kesempatan di mana saya melihat kalau bukan Tuhan nih, saya tidak akan seperti sampai sekarang. Satu kejadian, saudara-saudara, yang pernah saya alami, saya punya kamar tidur. Itu ada pintu kaca, lalu di luar pintu kaca itu ada space-nya kira-kira 2x2 lah, space kosong untuk taruh jemuran, perabotan untuk bersihin kamar mandi, kemudian ya hal-hal yang sehari-hari lah dilakukan. Lalu ada pintu besi keluar, jadi udara tetap bisa masuk. Jadi kalau buka kamar, buka pintu kaca itu ya udara masuk lah, ya kira-kira begitu. Supaya ada pergantian udara. Nah suatu saat mau ke gereja, suami saya mau ke gereja, dia membakar obat nyamuk, ya obat nyamuk yang bulat-bulat itu, ya. Tapi udah tinggal dikit, dia masih utuh udah tinggal ya separuh lah. Terus dia dibakar, taruh di pojokan gitu, di pojokan tembok sebelah sana. Terus saya bilang, kan kita mau pergi, ngapain bakar obat nyamuk? Lalu suami saya bilang, ini mah 5 menit juga habis, sudah tinggal dikit. Biar nanti kalau kita buka pintu, nyamuknya nggak masuk gitu ya. Oke, kita tinggal rumah kita, terus kita pergi ke